Zachary mengangguk dan berkata, "Bos mereka, Michael Lane, adalah teman lamaku. Gladness Entertainment Movies adalah cabang dari perusahaannya, Gladness International Corporation. Perusahaan itu cukup baik di tahun-tahun awal dan menghasilkan cukup banyak uang di industri film. Namun, film Kota Harbor telah kehilangan popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengalihkan fokusnya dari industri film ke manajemen aset keuangan dan go internasional. Itu sebabnya dia ingin mengurangi bagian hiburan dari perusahaannya dan menjualnya." Jaspal berpikir bahwa pemilik Gladness Entertainment Movies, Michael Lane, adalah seorang visioner. Dalam kehidupan masa lalunya, film-film Kota Harbor mencapai puncaknya di tahun 90-an. Film gangster, film perjudian, dan film yang dibintangi Stephen Cole adalah membentuk generasi muda dari seluruh generasi. Namun ketenaran mereka mulai memudar mulai dari tahun 2000 dan ini berlangsung hingga tahun 2020. Namun, Michael Lane tidak menjual perusahaan di kehidupan sebelumnya. "Berapa dia menjualnya?" tanya Jaspal. Zachary sedikit mengernyit saat dia berkata, "Disitulah segalanya menjadi rumit. Sejujurnya, jika Gladness Entertainment Movies tidak memenuhi semua persyaratanmu, aku akan segera menghilangkannya. Pertama-tama, Michael mencari pembeli yang kuat untuk membeli ekuitas perusahaan lain melalui penjualan ekuitas perusahaannya sendiri. Jika kau ingin membeli dengan uang tunai, dia meminta tidak lebih dari $2 miliar untuk seluruh perusahaan." Jaspal sekarang mengerti mengapa Gladness Entertainment tidak pernah dijual di kehidupan sebelumnya setelah mendengar apa yang dikatakan Zachary. Michael Lane dibutakan oleh uang. Seseorang bahkan tidak dapat memahami berapa banyak $2 miliar itu. Jaspal hanya menghabiskan $10 juta untuk memiliki saham pengendali Terizon. Meskipun Terizon adalah organisasi akar rumput yang masih jauh dari pengembangan secara maksimal, menurut pendapat Jaspal, Gladness Entertainment Movies bernilai tidak lebih dari $1,5 miliar meskipun masih memegang hak cipta atas banyak film dan memiliki banyak sumber daya sinematik. Hanya akan aneh jika seseorang memutuskan untuk membelinya. Tidak heran, Gladness Entertainment Company tidak berhasil menjual di kehidupan masa lalunya. Gladness International hanya bernilai $5 miliar sebagai perusahaan yang terdaftar. Meminta $2 miliar hanya untuk subperusahaan film adalah perampokan siang hari, kata Anna sambil mengerutkan kening. "Kau tidak bisa melihat hal-hal seperti itu," kata Jaspal sambil menggelengkan kepalanya. "Harga barang tidak bisa hanya diukur dengan harga pasar. Jika kau menemukan sesuatu yang kau sukai, tidak masalah jika kau membayar harga yang sedikit lebih tinggi untuk itu. Jika itu adalah sesuatu yang tidak kau sukai, kau tidak akan membelinya meskipun harganya lebih rendah dari harga pasarnya." Zachary tersenyum. Itu masuk akal. Jika kita memikirkan pengaruh Gladness Entertainment Movies, tidak mengherankan jika ada markup. Bagaimanapun, meskipun film Kota Harbor tidak sepopuler dulu, pasar untuk mereka masih ada. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan teratas di industri ini, Gladness Entertainment memiliki sistem yang sangat baik. Jadi, jika Jaspal ingin memasuki industri hiburan, itu akan menjadi kesepakatan yang solid baginya jika dia berbelanja secara royal dan membeli Gladness Entertainment Industry. Hanya waktu dan biaya tenaga kerja yang akan kau hemat dalam prosesnya yang sangat besar. Karena itu, aku tidak bisa berbelanja secara royal tanpa alasan. Paman Lau, tolong bantu aku mengatur pertemuan dengan Tuan Lane. Aku ingin berbicara dengannya, kata Jaspal. Zachary mengangguk. Jika menurutmu ada kebutuhan untuk pertemuan, aku akan lebih dari bersedia untuk menyatukan kalian berdua. Bagaimana dengan ini? Sebagian besar Taipan di Kota Harbor
akan menghadiri pesta amal besok untuk menunjukkan dukungan mereka. Kau bisa ikut dengan Ana." "Pesta amal?" Gelombang emosi menyapu Jaspal. Dia telah melihat para Taipan menghadiri berbagai pesta amal di kehidupan masa lalunya. Mereka kebanyakan hanya membeli beberapa barang yang tidak berbahaya untuk dilelang dan kemudian menyumbangkan uang yang terkumpul kepada mereka yang membutuhkan. Terus terang, itu adalah tempat di mana orang-orang kaya akan berbaur untuk menghabiskan sejumlah uang untuk membantu reputasi yang baik bagi diri mereka sendiri. Lelang amal semacam itu ada di seluruh dunia, tetapi para Taipan kota Harbor sangat suka menggunakan metode ini untuk pamer. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan menghadiri lelang amal seperti itu setelah dilahirkan kembali. "Ada apa?" Zachary bertanya setelah memperhatikan ekspresi aneh di wajah Jaspal. Dia berpikir bahwa Jaspal bukan penggemar acara-acara seperti itu. Tidak ada. Aku hanya ingin tahu karena aku belum pernah menghadiri acara seperti itu," kata Jaspal sambil tersenyum. Zachary tertawa dan berkata, "Ini hanya tempat di mana kita berbicara, bertemu teman baru, dan memperluas lingkaran sosial kita. Kita juga membeli beberapa pernak-pernik yang tidak akan pernah terlihat lagi untuk membangun reputasi yang baik. Henry akrab dengan teman-teman seperti itu, aku akan membuatnya membawamu." Henry menyeringai ketika dia berkata, "Ini hanya tempat bagimu untuk pamer yang kau suka kuasai." Zachary memelototi Henry yang telah melupakan tempatnya. Dia segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. "Baiklah, aku akan memastikan untuk tepat waktu lusa," kata Jaspal. Setelah Jaspal mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Lau, Henry bertindak sebagai sopirnya kembali ke hotel. Namun kali ini, Henry sama sekali tidak mempermasalahkan tugasnya. Setelah membual sepanjang perjalanan ke hotel, Henry bergegas begitu dia menurunkan Jaspal. Terlihat jelas dari arah yang dia kendarai bahwa dia tidak sedang menuju rumah. Dia mungkin pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Jaspal tidak mempedulikannya. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia mendiskusikan rencana perusahaan dengan Jack dan Hudson seperti biasa. Sudah lewat tengah malam ketika mereka menyelesaikan semuanya. Jaspal menelpon Wendy begitu rapat berakhir. "Kau belum tidur?" tanya Jaspal. "Aku menunggumu menelpon," kata Wendy. Suaranya selembut biasanya. Sambil tersenyum, Jaspal bertanya, "Apakah banyak yang terjadi di perusahaan beberapa hari ini?" "Semuanya baik-baik saja dengan perusahaan, tetapi mencoba mempelajari hal-hal keuangan itu sulit. Ini sangat rumit," kata Wendy dengan putus asa sambil menjatuhkan diri ke tempat tidur. "Setiap proses membutuhkan waktu. Jangan terlalu bernafsu untuk meraih prestasi dan lakukan secara perlahan. Aku tidak bisa melihatmu pingsan karena kelelahan," kata Jaspal sambil tersenyum. Wendy mendengus dan berkata, "Kau khawatir aku akan pingsan karena kelelahan? Lihat dirimu melakukan perjalanan panjang ke kota Harbor tanpa kembali lebih cepat." "Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan kembali begitu aku selesai," kata Jaspal. Wendy menoleh ke sampingnya dan berkata, "Oh, benar. Ayah ingin aku memberitahumu untuk mengunjunginya begitu kau kembali ke daratan. Aku pikir ada beberapa kemajuan dengan perusahaan hiburan di daratan, dan dia ingin kau berbicara dengan mereka. Aku akan menanganinya begitu aku kembali. Ada masalah yang lebih mendesak di kota Harbor. Baiklah, kau selesaikan urusanmu di kota Harbor dulu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Jaspal berbicara dengan Wendy tentang hal-hal lain sebelum menutup telepon. Namun dia tidak langsung tidur. Dia menggunakan komputer hotel untuk menelusuri berita dan membuat beberapa catatan di buku catatan yang dibawanya. Meskipun kelahiran kembali adalah keuntungan terbesar Jaspal,
itu perlahan akan melemah seiring waktu. Jaspal bukanlah orang yang berpuas diri, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Karena itu, dia perlu mempelajari dan menganalisis berita hari itu. Pekerja keras belum tentu berhasil, tetapi orang sukses selalu pekerja keras. Jaspal yakin akan hal itu.